Assalamualaikum teman-teman, tetap semangat ya belajar matematikanya. Sekarang silahkan disiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Selamat menyaksikan. Sekarang silahkan teman-teman buka buku paketnya halaman 49. Kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Disiapkan ya alat tulisnya. Nanti teman-teman juga mencatat ketika Bunda menerangkan. Untuk mencari KPK dan FPB, di sini ada dua cara. Yang pertama dengan pohon faktor, yang kedua dengan teknik sengkedan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di halaman 50 sama di halaman 51. Di sini ada nih caranya dengan pohon faktor dan dengan teknik sengkedan. Nah, Bunda akan menjelaskan tentang dua cara tersebut ya. Yang pertama dengan pohon faktor. Nah, kita tulis dulu di sini A, jawaban. Yang A. Karena kita mau pakai pohon faktor, kita tulis dulu di atasnya nih. Di sini ada 28, di sini ada 42. Nah, kita boleh membagi angka-angka kedua ini menggunakan bilangan-bilangan prima. Nah, teman-teman kan kemarin Bunda sudah meminta teman-teman untuk menuliskan bilangan prima dari 1 sampai dengan 50 ya. Dibuka juga catatan yang bilangan primanya. Nah, pertama 28 kita bagi dulu dengan 2. Bisa nggak 28 dibagi 2? Bisa kan? Dibagi 2, hasilnya itu 14, kita tulis di sebelah kanan. Nah, pembagiannya itu ditulis sebelah kiri, hasil ditulis sebelah kanan. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Kemudian 14 ini kita bagi 2 lagi. Dibagi 2 hasilnya itu 7. Nah, 7 ini udah berhenti nih di 7. Kenapa berhenti? Karena 7 ini udah nggak bisa dibagi berapapun, karena 7 juga bilangan prima. Jadi untuk pohon faktor bilangan atau angka 28 ini cukup sampai di angka 7 ini, karena 7 sudah tidak bisa dibagi dengan berapapun. Nah, kemudian di 42 kita bagi 2. Bisa ya, jawabannya itu 21. Kita tulis di sebelah kanan, untuk pembagiannya kita tulis di sebelah kiri. Nah, 21 itu bisa nggak sih dibagi 2? Ternyata nggak bisa. Lalu kita maju nih ke bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 itu bilangannya berapa? Bilangan prima selanjutnya itu kan 3, berarti 21 kita bagi 3. Bisa nggak nih 21 itu dibagi 3? Ternyata bisa, hasilnya itu 7. Nah, karena 7 juga bilangan prima, berarti cukup sampai di sini untuk pohon faktor dari 28 sama 42. Setelah itu kita tulis deh faktor primanya. Jadi gini, 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan, karena 2-nya ada 2, langsung kita tulis 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian untuk 42, ini kita kasih tanda ya, boleh dikasih tanda titik, boleh juga dikasih tanda bintang, terserah teman-teman mau tandanya kayak gimana. Nah, untuk 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. Nah, karena angkanya ini nggak ada yang sama, berarti dia tetap. Nah, kalau untuk KPK kita mengambil angkanya itu kan di sini semua angka yang ada di hasil dari pohon faktornya kita pakai. Berarti kan di sini ada angka 2, ada angka 7, ada angka 3. Nah, di sini kan 2-nya sama nih. Ada 2 yang tidak ada pangkat, ada 2 yang ada pangkatnya. Cara menjawabnya, jadi KPK dari 28 dan 42. Kita pilih dari
pangkat yang paling besar kalau memang angkanya ada yang sama. Nah, di sini kan angka 2 ini sama nih. Tapi karena di atas yang 28 2 itu pangkatnya 2, berarti kita pilih yang 2 pangkatnya 2. Bunda tandain pakai pulpen merah ya. Kita pilihnya yang ini. Terus kita tulis deh di sini 2 pangkat 2 dikali. Nah, kalau 3-nya kan cuma ada 1, berarti kita pilih dia karena nggak ada lagi ya temennya. Langsung kita tulis 3 dikali. Nah, karena 7-nya ini sama-sama pangkat 1, kita cukup menulisnya 1 saja. Teman-teman boleh lingkarin yang atas, boleh juga lingkarin yang bawah. Bunda pilih yang bawah. Terus kita tulis deh 7. Kalau udah, kita hitung. 2 pangkat 2 kan hasilnya 4. Didapat dari 2 dikali 2. Berarti di sini 4 dikali 3 dikali 7. Nah, kalau teman-teman bingung boleh dulu nih 4 dikali 3 dulu. Berarti di sini 12 dikali 7. Nah, 12 itu didapat dari 4 dikali 3. Baru kita kalikan 12 dikali 7. Kita pakai perkalian susun ke bawah ya. Di sini 12 cara 12 dikali 7. 7 dikali 2 14. 4-nya kita taruh di bawah, 1-nya simpan di atas. 7 dikali 1 7 ditambah 1 8. Tulis di sebelah 4. Berarti hasilnya adalah 84. Nah, ini adalah jawaban untuk KPK-nya 28 dan 42. Ini untuk cara yang pertama ya. Diingatkan kembali ya teman-teman, kalau untuk KPK semua angka itu ditulis. Nah, kalian pilih pangkat yang terbesar. Kayak di sini kan 28 itu hasilnya 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, 42 itu hasilnya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Kita lingkari nih yang mau kita tulis. Di sini kan ada 2 pangkat 2 sama 2. Lihat lagi di notnya, pilih pangkat yang terbesar. Berarti antara 2 dan 2 pangkat 2 yang kita tulis itu 2 pangkat 2. Kemudian karena 3 cuma ada 1, langsung kita tulis 3. Terus 7 itu kan ada 2, tapi sama-sama tidak ada pangkat. Kita tulis aja cuma 1, tidak usah dua-duanya. Lalu kita hitung deh. Nah, berarti KPK dari 28 dan 42 itu hasilnya adalah 84. Sekarang kita hitung FPB-nya. Masih dengan angka yang sama ya, 28 dan 42. Nah, kalau untuk FPB, lihat di notnya, kasih tanda ya. Teman-teman juga boleh ditulis nih notnya biar selalu ingat. Notnya itu tulis angka yang sama, pilih pangkat yang terkecil. Nah, di sini angka yang sama itu 2 nih, yang Bunda kasih garis bawah. Kemudian 7. Di sini 3 nggak ada temennya di sini. Jadi kita cuma menuliskan si 2 dan 7. Tapi kita pilih pangkat yang terkecil. Berarti untuk FPB ini jawabannya 2 dikali 7. Kita lingkari pulpen merah lagi ya. Kita pilihnya 2 dan 7. 7-nya teman-teman boleh pilih 7 yang atas, boleh juga pilih 7 yang bawah. Baru deh kita kalikan 2 dikali 7. Hasilnya adalah 14. Berarti untuk FPB dari 28 dan 42 jawabannya adalah 14 yang Bunda lingkari warna merah ya. Dan KPK-nya itu adalah 84. Sekarang kita menggunakan teknik sengkedan yang kedua atau yang B. Nah,
Pertama-tama kita membagi kedua angka ini dengan bilangan prima yang paling pertama, yaitu 2. 28 di sini kita tulis dulu 2 nih. Di sini kan ada yang kolomnya kosong, ada kolom 28, ada juga kolom 42. Nah, kita tulis di sini 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Kalau kedua kolom ini bisa dibagi dengan angka yang di sebelah kiri, kita kasih tanda. Bunda mau ngasih tandanya pakai pulpen warna merah. Teman-teman boleh menggunakan pensil warna apapun untuk memudahkan teman-teman memberikan tandanya. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, 21 nggak bisa dibagi 2. Kita tetap tulis aja di sininya 21. Karena 21 nggak bisa dibagi 2 yang di sini tidak perlu kita kasih tanda. Setelah itu, karena di sini ada angka 7 dan 21, berarti kita pindah ke angka bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 itu ada angka 3. Terus 7 itu bisa dibagi 3 nggak? Ternyata nggak bisa. Kita langsung tulis aja 7. Lalu 21 bisa dibagi 3 nggak? Bisa kan? Ternyata hasilnya 7. Kita tulis 7. Ini nggak kita lingkari lagi karena yang 7 ini tidak bisa dibagi 3. Kemudian karena di sini sama-sama 7, bilangan prima setelah 3 itu kan 5. 5 juga tidak bisa. Nah, kita langsung loncat ke angka 7. Berarti kita tulis di kolom yang kosong ini atasnya 7. 7 dibagi 1, 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. 7 dibagi 7 juga hasilnya 1. Nah, 7 ini kan bisa kita bagi dari angka yang di sini nih, dari yang kolom 28 sama kolom 42. Karena bisa dibagi keduanya, kita kasih tanda juga. Teman-teman boleh misalkan mau ganti nih tandanya pakai warna biru, terus yang ini warna merah, boleh ya. Terserah, itu bebas. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya sudah 1, berarti teknik sengkedanya itu selesai. Lalu barulah kita mencari KPK dan FPB-nya. Kalau KPK, tulis semua angka. Kalau FPB, tulis angka yang diberi tanda. Nah, kita kasih garis ke bawah, Bunda, biar memudahkan teman-teman nih. Berarti KPK-nya di sini kan tulis semua angka. Angka yang dimaksud di sini itu angka yang ada di bagian kiri nih, angka yang bisa membagi angka-angka yang ada di kolom 28 sama 42. Berarti angkanya itu ada 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Karena di sini angkanya 2-nya ada 2, langsung kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Ini untuk KPK-nya ya. Kita kasih tanda dulu deh. Terus di sini 2 dikali 2 itu atau 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 3 dikali 7. Kita kalikan dulu nih 4 dengan 3. 12 dikali 7. Nah, 12 itu didapat dari 4 dikali 3. 12 dikali 7, kita pakai cara lagi ya. Di sini cara sama dengan 12 dikali 7. 7 dikali 2 itu 14. 4 simpan di bawah, satunya di atas. 7 dikali 1 7, ditambah 1 8. Berarti jawabannya adalah 84 untuk KPK-nya. Kita kasih garis 2. Kemudian untuk FPB-nya kita tarik garis lagi nih ke bawah. Ini untuk FPB.
lihat lagi di atas, FPB itu tulis angka yang diberi tanda. Kita lihat ke atas. Nah, yang ada tandanya itu cuma angka 2 yang di atas dan 7 yang di bawah. Berarti untuk FPB kita cukup menuliskan 2 dikali 7. Berarti di sini 2 dikali 7. Hasilnya itu 2 dikali 7 adalah 14. Berarti FPB-nya itu adalah 14. Kita cek ya dengan pohon faktor yang tadi sudah Bunda jelaskan, sama nggak nih hasilnya. KPK-nya 84, FPB-nya 14. Di sini KPK-nya 84 dan FPB-nya adalah 14. Berarti untuk kedua cara hasilnya sama ya. Nah, teman-teman boleh nanti mengerjakan soalnya dengan cara pohon faktor seperti ini, atau juga boleh dengan teknik sengketa seperti ini. Terserah teman-teman memilih, menurut teman-teman itu caranya yang lebih mudah yang mana. Dan kalau misalkan memang teman-teman mau mengerjakannya dengan kedua cara juga boleh ya, silahkan, terserah. Yang penting tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di GCR kelas masing-masing. Sekian video penjelasan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.